Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita siang ini coba bimbing ya, memberikan bimbingan untuk praktikum ya. Jadi sistem reproduksi sama urinaria. Jadi ada beberapa preparat nanti yang akan Ini sistem reproduksi pria dulu, Dok. Ya. Ini apa ini? Testis, Dok. Oh ya. Yang kita lihat ini adalah testis ya. Kamu lihat itu di permukaannya ini ya. Di permukaannya ada tunica vasculosa, jaringan ikat ya. Di bawahnya nanti ada tunica albugenia, di bawahnya ada vasculosa. Dan nanti ini akan membagi-bagi testis menjadi beberapa lobulus. Jadi setiap lobulus itu terdiri atas kumparan ya. Kumparan dari tubulus seminiferus, cukup panjang itu. Jadi karena dia berbentuk kumparan, maka potongan lintangnya juga akan kita lihat, penampang tubulusnya juga bermacam-macam ya, tergantung pada pemotongan. Jadi ini adalah satu tubulus yang dipotong setiap lobus dan tampak penampang yang berbeda ya. Nah, pada pembesaran ini ya kita lihat yang agak lebih besar ya. Cirinya adalah pertama tadi lumen yang berbeda-beda ini. Yang kedua kita lihat epitelnya sangat tebal itu. Ya. Itu adalah sel-sel spermagenik ya, yang dalam berbagai tahap perkembangan gitu ya. Jadi yang sebelah basal, yang di tengahnya, di atasnya, jadi mulai dari spermatogonia sampai nanti akan spermatozoa ya. Jadi itu ciri pertama di mana kita akan perhatikan itu. Dan lumennya jadi relatif lebih kecil karena dinding dari epitelnya itu tebal, terlihat beberapa bentuk sel. Ini pembesaran yang lebih besar lagi ya. Jadi kita coba ingin mengidentifikasi sel-selnya. Yang di lumen kemudian itu ada yang sudah panjang-panjang, itu artinya ya sudah bentuk ekor ya, sudah ada bentuk ekor, itu adalah spermatozoa. Tapi di sini spermatozoanya belum mempunyai kemampuan untuk bergerak ya. Belum ada punya kemampuan itu, nanti kemampuan itu akan didapatnya pada epididymis. Kemudian secara detail agak sulit kita membedakannya ya. Itu yang paling basal itu adalah spermatogonia. Itu bentuknya pun paling besar. Nah, jadi itu yang kita lihat. Nanti antara tubulus ini ada jaringan ikat itu. Jaringan ikat ya. Yaitu. Jadi pertama kita kenali dulu ini apa. Ini adalah penampang dari testis ya. Testis itu terdiri dari apa? Dari berbagai lobulus. Setiap lobulus itu adalah terdiri atas beradanya kumparan dari tubulus seminiferus. Satu kumparan, satu panjang tapi berkelok-kelok. Jadi pontangannya seperti ini, seperti ya, kayaknya banyak lobus ya. Tapi ini sebetulnya adalah pada satu lobulus itu satu tubulus. Karena dia melingkar-lingkar, dia terpotongnya beberapa, kayaknya banyak tubulus. Jadi dia berada dalam testis, kemudian epitelnya tebal, berbagai banyak bentuk sel ya, dan lumennya relatif jadi lebih tipis. Ada pertanyaan di sini? Ya, kamu nanti akan mengidentifikasi ini. Berikutnya.
Ini masih yang tadi ya. Iya. Oh, Iya dok, ini masih yang tadi, tapi ini ada daerah epididymisnya oh dok. iya, betul-betul. Ini sebagian ya, yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri adalah epididymis. Cirinya sebetulnya adalah karena epitilnya ini adalah kolumner bersilia. Silianya panjang, ya. Silianya panjang, sehingga kelihatannya seperti apa? Di permukaan sel itu seperti ada bagian yang nanti mungkin kita lihat pada penumpang ini ya. Nah, ini ya, itu ada bagian sepertinya lebih jernih gitu ya. Nah, ya, ini lebih jernih. Jadi ini inti epitelnya, kuboid, kolumner ya. Dan ini adalah silianya yang panjang-panjang ini. Nah, ya. Di tengahnya kita lihat itu spermatozoa itu sudah sampai di sini. Jadi penuh lumennya dengan spermatozoa. Juga penampang dari tubuh di sini tampak tidak rata ya, tidak sama bentuknya. Ada yang lonjong, ada yang seperti apa ini bulat dan lain sebagainya. Ini juga karena dia membentuk kumparan sehingga waktu dipotong jadi bentuknya berbagai-bagai macam. Jadi yang di sini yang khasnya adalah adanya silia yang panjang ya. Silia yang panjang ini kita bisa lihat ini ya. Nah, ini silia loh. Jadi silianya ini panjang sehingga seperti ada daerah yang jernih di permukaan daripada selnya itu. Thank you. Nah, epitelnya kolumner ya. Berlapis juga. Epitelnya kolumner berlapis juga. Nah, di tengah ini kamu perhatikan itu semuanya adalah sel-sel spermatozoa yang di sini di epididymis dia mendapatkan kemampuan untuk bergerak dan kapitasi untuk fertilisasi. Jadi sebelum ini dia ya tidak punya kemampuan, tidak bisa bergerak, tidak bisa berenang, sehingga nanti dari tubulus midifeus tadi ini akan melewati retotestis dan sebagainya akan sampai di epididymis. Nah, inilah yang paling khas itu ada di atas, ada gambaran seperti bayangan itu di atas itu adalah silianya ya. Jadi epitelnya tinggi, kolumner tinggi, bersilia panjang-panjang. Di dalamnya ada spermatozoa. Ya, oke. Kalau ada yang mau ditanya boleh langsung aja ya, tanya ya. Ini apa ini? Nah, ini diameter penampang tunggal ya. Potongan lintang dari suatu ductus ya. Tunggal di dalamnya lumennya itu sempit karena ada lipatan longitudinal daripada proprianya ya. Ada lipatan dari mukosa, jadi propria berikut pada epitelnya juga ikut tentunya, nanti ada lipatan seperti itu. Nah, kemudian di sekitarnya ini yang tebal ini kayaknya, itu adalah lapisan otot ya. Ada 3 lapisan di situ, ada yang tengah, itu sirkuler, mau yang di dalam maupun yang di luar itu longitudinal ya. Nah, ini tampak. Iya. Epitelnya ini kemudian kompleks tuh, berlapis, kolumner kompleks nanti kalau pada pembesaran berikutnya kan.
Jadi ada potongan, lumen, tubuh. Ini adalah potongan dari satu saluran atau ductus ya, ductus deferens. Ada lipatan mukosa sehingga lumennya itu kelihatan sempit dan ada undulasi ya, lipatan longitudinal. Jadi mukosa, ada epitel, ada propria di sana. Kemudian di sekitarnya itu ada lapisan otot tebal banget itu, tebal. Jadi ini saluran tubulus genitalia yang sudah berada di luar testis kita ya, di luar testis. Jadi sesudah epididymis tadi kita akan masuk ke deferens dan itu udah berada di luar testis. Ini penampang yang lebih, pembesaran yang lebih besar ya. Tuh lihat epitelnya juga mengikuti proprianya ya. Ada undulasi dan lipatan. Itu epitelnya kolumner, kompleks. Ada lapisan otot ya. Nanti kamu pada preparat di laboratorium akan lihat ini praktis sederhana ini ya, satu lumen dengan lumen yang irreguler, tebal otot, nah itulah ductus deferens. Jadi ini termasuk saluran genitalia yang sudah berada di luar testis. Sekilas kamu sepertinya tuba ya, tuba uterina. Ya berikut kali. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah ini sudah glandula aksesori ya. Apa yang menarik di sini adalah lipatan mukosanya ya. Itu bukan aja sederhana tapi kayaknya ada yang lipatan tunggal, kemudian dari lipatan tunggal tadi yang primer itu akan membentuk lipatan lagi dan malah ada beberapa yang sepertinya membentuk anastomose. Ini jelas ya untuk vesicula seminalis ya. Khas untuk ini vesicula seminalis. Jadi lamina proprianya bersama dengan epitelnya juga akan membentuk lipatan. Jadi ini saya masukkan tadi ya. Ada lipatan primer, kemudian yang bercabang lagi dan malah membentuk anastomose, kesannya seperti ini ya. Nah, jadi ada jaringan, sepertinya ada jaringan pada mukosanya. Ini khas untuk vesicula seminalis. Epitelnya kuboid atau kolumner simplex ya, kita lihat nanti. Nah ini epitel kolumner atau kuboid simplex. Nah, kalau di deferens tadi masih kompleks. Nah ini lihat proprianya membentuk lipatan. Nah, lipatan primer ini katanya yang kemudian nanti ada bercabang lagi, sekunder malah membentuk anastomose. Nanti kita latihan kali ya, semoga ini bisa diingat. Kalau bentuknya seperti ini, ini ya, anastomose ya. Ini nggak salah lagi nih, vesicula seminalis.
dia memberikan komponen non seluler yang paling banyak ini pada iakulat. Ini udah pindah ya? Iya dok, ini prostat dok. Iya, terus. Ini aku. Ini prostat, ini glandula aksesori yang paling besar ini. Dia yang uniknya terdiri atas unit-unit kelenjar yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Maksud berdiri sendiri-sendiri itu adalah bahwa tiap kelenjar itu akan tubulus ekresinya itu akan ductus ekresinya itu akan langsung masing-masing nanti akan bermuara di tubulus iaculatorius, tidak salah. Ya. Jadi ini masing-masing ya. Nah, ini jadi yang tampak ini adalah bentuk kelenjarnya bisa alveoler, bisa tubuler, ya. Nah, bentuknya juga macam-macam potongannya ini. Ya. Yang uniknya adalah kelenjar ini dikelilingi atau berada di dalam struma ya, jaringan interkelenjar yang merupakan jaringan pengikat padat bergabung dengan otot polos. Jadi ada otot polos bersama-sama dengan jaringan ikat padat. Ini bergabung ini. Tidak terpisahkan antaranya ya. Nah, kalau pada hipertrofi prostat, stromanya juga ikut mengalami hipertrofi, itu jadi bisa memberikan tekanan yang kuat terhadap uretra yang masuk atau lewat melalui kelenjar. Ada yang khas sebetulnya pada kelenjar ini adalah yang disebut dengan konkrimen itu ya. Jadi kalau kita temukan itu ada corpora amylaceae, itu kalsifikasi daripada mana ya? Ini khas sekali ini. Ah, ini nih ya ini. Jadi di dalam glandula itu ada corpora amylaceae namanya, disebutnya di situ. Jadi semakin usia lanjut, semakin banyak itu. Itu adalah kalsifikasi. Nah, ini ya. Ya. Jadi lumennya macam-macam, bentuknya macam-macam. Kemudian kamu perhatikan ada corpora amylaceae di dalamnya. Kemudian ada stroma di antara kelenjar-kelenjar ini yang terdiri dari jaringan ikat dan otot ya, yang bergabung. Katanya agak sulit dipisahkan antaranya. Ya, kita sudah melihat ada dua bentuk kelenjar ini. Kelenjar prostat yang paling gede, kemudian kelenjar vesicula seminalis yang memberikan kontribusi paling banyak pada iakulat. Ya, selesai tadi. Selesai yang sistem reproduksi pria dok. Ya. Habis ya preparatnya hanya itu ya? Iya. Ya. Tidak ada pertanyaan ya? Apa ada pertanyaan? Sebelum lanjut ke sistem urinarius. Izin bertanya dokter. Ya, silakan.
Untuk yang bentuk tubular dan alveolar tadi itu gimana ya dokter bentuknya? Alveolar, tubular itu kan berbentuk seperti tubulus ya, manjang gitu ya. Kalau alveolar itu seperti kantong gitu. Nah, itu kalau dalam bentuk utuhnya gitu, tapi setelah dipotong pada preparat, bentuknya jadi macam-macam karena tergantung pada lokasi pemotongan. Nah, seperti ini kan. Nah, jadi disimpulkan saja betulnya itu ada yang tubuler, ya. Nah, ini potongan apabila dia terpotong memanjang ya, kebetulan terpotong memanjang kelenjarnya, ya seperti tubulus. Tapi kalau pas di tengah nanti akan seperti alveolus saja seperti itu. Maka dikatakannya tubulo-alveolar itu. Jadi bervariasi bentuknya. Pada lapangan ini kelihatan, tidak begitu kelihatan ya masing-masing mengelompok. Tapi pada lapangan tertentu nanti akan kelihatan sepertinya kelenjar itu mengelompok, itu yang disebut dengan unit-unit mandiri itu. Dia mempunyai saluran sendiri, ya bukan seperti kelenjar pada umumnya yang menjadi satu kelenjar kesatuan, sehingga nanti ya ekresinya juga melalui satu duktus. Kalau ini enggak, masing-masing. Kalau pada operasi prostat, enggak ada masalah jadi kalau diambil. Karena tidak akan mengganggu kelenjar-kelenjar yang lain yang tidak diangkat. Tapi kalau kelenjar itu merupakan satu kesatuan, tentu menjadi masalah kalau diangkat sebagian, bisa saja mungkin menyebabkan terhambatnya ekresi dari sekret di bagian yang lain. Sekarang kan udah bisa operasi transuretral, jadi bisa dilakukan melalui uretra, tidak lagi harus buka perut. Ya, terus. Apa ada pertanyaan lagi? Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi tiap preparat atau potongan dari suatu organ itu ada gambaran khasnya ya. Gambaran khasnya yang memandu kita bahwa ini jaringan apa. Kalau pada prostat tadi itu kelihatan kalau ketemu yang lapangan pandangannya yang khas ya. Kelenjarnya itu mengelompok. Itu adalah satu unit-unit. Kemudian yang khas lagi kalau kita temukan ada corpora lamellacea itu. Kemudian stromanya itu padat, otot gabung dengan jaringan ikat. Ya. Itu misalnya kalau yang vesicula seminalis tadi khasnya itu adalah kayak ada jaringan. Jadi ada lipatan mukosa yang sangat intensif sehingga sepertinya membentuk jala. Itu ciri khas daripada vesicula seminalis. Itu membantu kita mengenal ya. Mengenal awal, mengarahkan pemikiran kita ini kelenjar apa. Ya, kalau tidak ada lagi kita terus ke urinaria. Urinaria ini ada komponen yang menghasilkan urin, itu ginjal, ya. Ada kelompok lagi dikelompokkan organ-organ yang menjadi saluran keluarnya urin. Itu kaliks, ginjal misalnya ya, uretra,
dan ada satu organ lagi yang menampung sementara urin kita supaya tidak kemana-mana, lagi ikut kuliah, lagi ikut bimbingan tutorial ini, kita nggak kemana-mana, urinnya ya ditampung dulu gitu ya. Jadi sesudah penuh nggak ketahan lagi baru nanti izin keluar. Jadi ada pembagian sistem dari organ-organ ini. Nah, kita sekarang mungkin melihat ginjal dulu ya. Ini barang yang menghasilkan urin. Yang dalam kuliah kita kenal ini adalah mesin pencuci darah kita. Yang kalau ini sudah tidak berfungsi ya harus diganti dengan cuci darah, dialisis ya, dengan mesin. Itu pada orang yang menderita gagal ginjal, dia 2 minggu sekali harus dicuci darahnya. Itu analoginya kira-kira dia menggantikan fungsi ginjal untuk membersihkan darahnya. Ya. Ini pembesaran kecil ya, dokter. Iya, iya dok. Ya, pembesaran kecil dari ginjal ya. Iya ginjal. Iya. Nah, jadi dalam mempelajari atau memahami struktur ginjal ini, agar mudahnya kita lihat dulu apa sih unsur atau komponen pembentuknya. Sebetulnya ginjal ini adalah lebih enak belajarnya pendekatan arsitekturnya ya. Kalau bangunan itu arsitekturnya. Jadi kita mengenal dulu komponen paling kecilnya, ini sebenarnya terdiri atas banyak nepron sebetulnya ya. Banyak nepron yang disusun demikian rupa sehingga jadilah ginjal. Jadi unsur utamanya itu adalah nepron. Nepron ini yang mencuci darah. Itu ada berapa juta ya nepron pada satu ginjal. Nah, jadi nepron itu saya ajak kembali untuk mengingatkan, itu adalah suatu saluran yang mulai dari corpusculum renalis ya, yang kemudian nanti di sana difilter ada glomerulus, darah kita itu sebagian nanti dilewatkan ke ginjal masuk ke tubulus itu. Bayangkan kalau 1 juta misalnya yang membersihkan itu, masing-masing terdapat 1 juta nepron di dalam ginjal kita, artinya ada 1 juta glomerulus, ada 1 juta tubulus ya yang ada di situ. Tubulusnya itu mulai dari yang baru keluar dari glomerulusnya itu disebut dengan tubulus proximalis ya. Ini di peran utamanya di situ adalah menarik kembali air ya supaya kita enggak dehidrasi, air itu ditarik lagi. Hampir barangkali berapa 80% daripada air yang dikeluarkan di glomerulus itu akan ditarik kembali ke dalam tubuh kita. Kalau enggak itu kering badan kita ya. Kemudian itu fungsi utamanya di sana. Jadi masuk ke tubulus proximalis dia ada yang berputar-putar berbentuk kontur di atas, ada yang lurus nanti ke bawah, disambung oleh Ansa Handler ya. Itu yang nanti yang ngurusin terutama masalah urium di situ. Baru nanti masuk lagi, dia naik lagi ke atas, proximalis, tubulus distalis, karena di bawah itu sama, mirip dengan yang proximalis. Nah, jadi dalam sketsa gambar yang pernah saya berikan, ternyata korteks itu adanya di corpusculum renalis itu adanya di korteks dan dia deketan dengan proksimal dan distal ya, tubulus proximalis dan distalis. Nah, turun ini sudah masuk sampai ke medula. Itu Ansa Handler. Kemudian naik lagi dia ke atas, mendekati lagi,
mendekati lagi glomerulus, itu yang disebut dengan tubulus distalis. Baru nanti dari sana keluar dia ke tubulus collectivus. Nah, maksud saya dengan melihat bentuk nefron dan posisi dari masing-masing segmen pada ginjal ini, nah, kita bisa memahami atau menjadi indikasi bagi kita untuk menentukan itu apa, korteks apa medula misalnya ya. Kalau kita lihat ada corpusculum glomerulus di situ, artinya dia di korteks. Karena korpus ini tidak akan ada di medula. Ya. Nah, jadi kalau ada korpus, ada glomerulus, berarti di dekat situ pasti ada proximalis contartus proximalis atau contartus distalis. Nah, itu kan pendekatan kita jadi lebih gampang memahaminya gambar itu. Coba kita lihat korteksnya. Nah, ini ya. Yang bulat-bulat ini itu glomerulus di tengahnya, kemudian ada bagian yang seperti kosong di pinggirnya itu. Ini adalah, ya betul. Nah, ini adalah glomerulus atau corpusculum renalis. Karena ini tidak ada di medula, gampang aja kita menebaknya. Oh, ini adalah korteks, korteks renal. Ya. Nah, kalau ingin melihat berikutnya adalah di sekitarnya itu kan ada tubulus contartus, apakah itu yang proksimal atau yang distal ya. Jadi kelihatannya seperti potongan glandula aja. Iya, nah ini ya. Ini yang nyata nih, nah, ini glomerulus. Ini yang di sampingnya itu adalah di sekitarnya ini ada contartus ya, bisa proksimal. Kalau proksimal itu tampak lebih gelap. Nah ini ya, ada yang distal yang tampaknya lebih terang, mungkin ini. Ya itu. Jadi kalau ada ketemu glomerulus, pasti di sekitarnya ini adalah contartus. Bisa yang proksimal, bisa yang distal. Jadi tak mungkinlah kita temukan Ansa Henle di sini ya. Tidak mungkin. Nah ini yang mengindikasikan bahwa kita berada di korteks. Ya, yang lainnya, nah ini adalah mungkin adalah tubulus collectivus ya, karena dia juga masih berada di ada juga di bagian korteks untuk menampung yang cairan apa dari ductus distalis ini, tubulus distalis. Jadi agar gampang ya kita ingat kembali pada kenapa Repo ngantuk ya? Ya ditahan dulu lah. Ya. Nah ini tidak ada korteks di sini ya, tidak ada glomerulus ya, tidak ada corpus renalis. Ini pasti adalah di bagian medula. Jadi di bagian medula ini paling banyak tuh adalah kumpulan-kumpulan dari tubulus yang seperti Ansa Henle yang segmen yang tipis itu ya, yang melengkung itu, bagian yang melengkung. Kemudian adalah tubulus collectivus. Ya paling itu, lurus-lurus dia nantinya kelihatan. Tidak akan kita temukan di sini yang glomerulusnya. Nah ini adalah terpotong melintang ya. Semua kelihatannya bentuknya bulat-bulat karena dia dalam komposisi berdempetan ya, lurus-lurus berdempetan. Ini medula renalis, udah jelas itu. Kalau bagian yang
terpotong memanjang, itu kelihatannya tubulusnya ini terpotong merupakan tabung-tabung panjang gitu. Sini ada pertanyaan. Biar kamu nggak ngantuk. Tanya apa aja. Lauk siang ini apa gitu ya. Nah, gitu. Kalau ada bayangan yang menarik, bisa matanya nanti terbuka lagi gitu. Ya. Nah, ini juga medula renalis ya. Biasanya tidak ada organ lain yang mempunyai komponen tabung-tabung yang rapat seperti ini. Ya. Ini juga bagian dari medula. Nah, kalau yang lebar-lebar ini tubulus collectivus ya, karena dia sudah semakin ujung. Nah, di seling-selingnya ini mungkin aja yang tubulus daripada Henle ya, yang kebetulan ada di situ. Nah, nanti kamu buka lagi gambar sketsa dari nepron yang sudah pernah saya kasih waktu kuliah, yang diproyeksikan pada posisi ginjalnya. Apa di korteks, letaknya itu apa di medula juga apa di medula luar atau medula pangkal dalam, nah juga di sana. Korteks juga ada korteks arcuata, juga bisa dihubungkan ke sana. Jadi kita mengaplikasikan atau mengasosiasikan bagaimana posisi nepron pada ginjal itu. Dengan demikian kita bisa mengidentifikasinya. Ya. Ini apalagi nih, oh masih ginjal juga ya. Ini bagian korteks. Nah ini penampang tabung ya, tunggal ini. Penampang dari suatu tabung, kemudian rumennya berlipat-lipat, jadi intinya ini adalah lipatan dari mukosanya ya, epitelnya melipat, kemudian di sekelilingnya ini ada otot. Nah inilah, apa ini, mirip-mirip ampula ya, tuba ya. Nah ini adalah, apa namanya, yang nyalurkan urin itu apa? Ureter. Apa? Ureter, Dok. Apa Ibu? Ureter, Dok. Oh iya, jadi terang lagi wajahmu ya. Oke, itu ureter ya, benar. Jadi ini menghubungkan antara kaliks ginjal dengan vesika. Nah ini uniknya ya, ini bisa berubah nih, apa, lumennya ini bisa berubah. Kalau kita menahan kencing terlalu lama, ureter kita juga akan jadi penuh ya. Dan ini posisi atau bentuk dari mukosanya jadi berubah. Jadi dia akan melebar, ini lipatannya akan menjadi rata gitu ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang epitelnya adalah apa? Coba. Transisional, Dok. Bagaimana? Epitel transisional. Ya, benar. Khas untuk urin, itu saluran urin mulai dari ureter sampai pada vesika urinaria, dia memang transisional. Jadi agak lebih mudah dia berubah posisi ya. Jadi epitelnya adalah transisional, kemudian membentuk lipatan, proprianya juga membentuk lipatan. Ini proprianya lipat di sini. Jadi nanti dia kalau penuh ini bentuknya jadi berubah ya.
jadi lumennya jadi bulat, epitelnya jadi pipih, jadi ini juga jadi melebar. Di luarnya ini ada otot ya, otot. Ini 2 lapisan, ada yang sirkuler dan longitudinal. Longitudinal sebagian dalam, sirkuler yang di luar. Nah, secara di klinik nanti kita akan sering menemukan kasus dengan kolik renal ya. Jadi adanya benda asing yang nyumbet di situ. Nah, ureter akan berusaha mendorongnya dengan kontraksi otot tadi. Jadi didorong itu menyebabkan timbulnya rasa sakit, dan kalau bisa jadi timbul perdarahan ya, di dalam urin akan keluar darah. Itu kerja dari otot tadi ya, yang longitudinal di sebelah dalam. Jadi kelihatannya seperti titik-titik karena dipotongnya melintang otot. Tapi kalau yang sirkuler kelihatan memanjang gitu ya. Potongannya itu memanjang karena posisi dari ototnya, sel ototnya terpotong memanjang. Ada yang lebih besar? Ini udah yang perbesaran 400 kali dong. Ini sudah paling besar Iya. ya. Ya udahlah, apa boleh buat. Nah ini nah kelihatannya ya. Ya kadang-kadang tidak seindah seperti yang kita bayangkan ya. Sangat tergantung pada teknik pembuatan preparatnya, teknik pewarnaannya, sehingga ada preparat itu yang sangat jelas, ada yang kurang jelas, malah ada yang tidak jelas. Ya udah itu sampai di situ. Nah ini, oh ya, boleh juga ini. Ini apa dokter? Soil? Vesika urinaria dong. Vesika urinaria. Ya, mirip-mirip ya. Jadi ada lipatan folding dari mukosanya. Kita lihat ini. Ini mungkin barusan dari pipis ini enggak banyak masih kosong ya. Jadi lipatannya kayaknya lebih mendominir. Nah, kalau dia sudah menahan pipis 2 jam, ini jadi rata ya. Jadi lipatannya jadi rata. Ini juga karena selnya ini adalah sel transisional yang bisa berubah. Di luarnya kita lihat juga ada lapisan otot ya. Nah, suatu yang unik sebetulnya kalau full blast ya, artinya di klinik kita sering temukan nanti pasiennya nggak bisa pipis. Mungkin saja karena prostat, hipertrofi dan lain sebagainya. Vesika urinarianya nggak bocor. Jadi urin yang ada di sini tidak bisa merembes keluar. Ini antara lain adalah peran dari ini ototnya ini, selnya. Jadi kecuali selnya tersusun transisional, juga ada jenis sel yang disebut dengan sel payung ya. Itu di permukaannya itu ada sel-sel yang lebih besar. Pada saat penuh dia akan menjadi pipih dan akan menutupi celah-celah itu. Jadi sepertinya dia sebagai barrier penampung. Nah ini adalah gambaran dari epitelnya ya. Kita lihat itu sepertinya kompleks ya. Tapi ini bisa bergeser, berubah posisi. Jadi bisa
pipih. Nah, jadi kalau ini barangkali kamu mengidentifikasinya gampang lah ya. Ada lumen besar, kemudian ada tonjolan-tonjolan lipatan daripada mukosa, selnya transisional, kemudian ada lapisan otot 3 lapis itu, ada yang longitudinal, sirkuler, ya. Nah, udahlah, udah bisa dipastikan ini adalah vesika urinaria. Sini, sampai di sini, oke. Yang ngantuk udah jelas ya, udah kelihatan. Oke. Nah, bentuk selnya ini. Yang di bawah ini adalah propria. Ya, masih ada preparat kita? Habis. Habis, Dok. Ini kita udah hanyut bersama urin. Sekarang kita boleh keluar nanti membuang urin sambil membayangkan kembali apa yang sudah kita lihat ya. Itulah nasibnya urin. Itu adalah bahan ekresi ya, bahan buangan yang melalui ginjal. Kecuali itu kita juga alat ekresi kita ada pada hepar, ada juga pada kulit. Ya. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sambil membuka kembali atlas Anda, melihat-lihat kuliah saya, mudah-mudahan nanti Anda ada kesan waktu praktikum, ya, bisa mengidentifikasi jaringan yang Anda lihat. Ini gampang sih sebetulnya, preparat kita terbatas kan, jadi sudah mengurangi juga. Ya, tinggal epididymis, ada testis, ada tubulus deferens dan lain sebagainya. Tidak ada testis, tidak ada di situ. Tubulus recti tidak ada. Langsung aja. Ya, kalau selesai kita istirahat kali ya. Nah. Cukup ya, Dokter Soil? Iya, Dok. Apa ada pertanyaan? Ya. Cukup? Dok, boleh nanya satu nggak, Dok? Boleh. Boleh, silakan Putri. Jadi, Dok, tadi kan ada tubulus kolektivus kan, Dok? Tapi kan tadi katanya di medula, itu juga ada di korteks nggak, Dok? Soalnya tadi di sekitar glomerulus kan ada yang seperti kolektivus juga. Ya, kembalikan lagi pada gambar nepronnya. Kalau kolektivus ada, karena dia juga bisa menerima dari bagian atas ya. Dia mulai menerima dari tubulus distal. Tubulus distal itu kan mengikuti letak dari korteks, letak dari glomerulus. Jadi tentu akan kita temukan juga di korteks kalau itu. Jadi satu-satunya tubulus yang dari korteks sampai ke medula ada itu adalah kolektivus. Ya. Baik, terima kasih, Dokter. Ada lagi nggak? Masih ada pertanyaan? Itu pertanyaan itu bagus kok. Tadi nggak keluar. Tapi setelah dipancingnya, wah betul. Oh, pokoknya tubulus kolektivus itu ada di korteks, ada di medula ya. Betul. Gimana Dokter Soil?
Apa masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan, Dok, untuk asistensi sistem reproduksi pria dan sistem urinarius. Untuk pengamatan preparat langsungnya nanti hari Kamis ya. Ya. Hari Kamis pagi ya, mulai dari jam 7.30. Kelas yang pertama kali masuk nanti kelas delta berarti ya. Kemarin kan sudah alfa, beta ya, yang pertama masuk, berarti untuk hari Kamis kelas yang pertama kali masuk itu kelas delta, terus diurut ke belakang seperti biasa ya. Mungkin cukup Dokter Rian. Jadi ini ya pesan saya aja ya. Iya, Dok. Ya lengket gitu loh ya. Kamu pulangi langsung buka atlas ya. Kecuali kalau mau pipis ya, sudah ngebet ya, oke deh pipis dulu. Tapi sebaiknya begitu datang buka atlas, kembali diputar ulang apa yang saya jelaskan, kamu sesuaikan dengan atlas, wah itu akan lengket ya di benakmu nanti. Tapi kalau kamu lewat saja, apalagi tidak kamu coba untuk merujuk kembali pada textbook atau pada atlas, saya khawatirnya jadi cepat hilang ya. Ya, itu saja barangkali pesan saya. Demikian. Baik, Dokter Rian, terima kasih. Baik, dengan berakhirnya asistensi dari Dokter Rian tadi, maka berakhir ya untuk asistensi praktikum digestif, sistem reproduksi pria dan juga sistem urinarius. Nanti kita akan lanjut ketemu di lab untuk melihat preparatnya langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Dokter Sohir. Ya, sama-sama, Dok. Terima kasih. Terima kasih dokter. Dokter ya.